Bagaimanakah cara mudah untuk membuat atau menambahkan efek 3D pop out pada sebuah foto atau sebuah gambar itu di media atau di objeknya seperti smartphone yang saya contohkan ini ya. Ini cukup mudah, siapkan gambar atau fotonya dan lalu siapkan objek smartphone ataupun apapun itu ya teman-teman ya. Langsung saja buka Adobe Photoshop kalian. Oke, di sini kita import dulu ya. Kita klik file open, kita import dulu yaitu media untuk yang dijadikan 3D, yaitu di sini saya memilih smartphone, orang megang smartphone ya. Dan di sini juga ada orang lagi panjat tebing indoor ya, teman-teman ya. Maaf. Dan kita import dulu semuanya seperti ini. Lalu yang pertama, sekali lagi kita selalu nonaktifkan icon gembok ini ya. Kita bisa klik 2 kali sebelum kita melanjutkan editan atau melanjutkan project dengan Photoshop ya, biar enak kita ngedit. Dan yang sini teman-teman, yang orang panjat tebing atau gambarnya ini kita bisa drag and drop, kita copy paste ke sini. Kita arahkan ke sini teman-teman ya. Dan untuk supaya kita bisa untuk posisinya sesuai dengan keinginan kita coba kurangin opacity-nya. Mungkin di sini kita rubah dulu ya gambarnya ya. Mungkin di sini sebuah orang ya, orang di sini. Dan di sini saya tulis background biar mudah ya teman-teman. Kita balik ke orangnya, opacity-nya kita coba kurangin aja sedikit biar kita tahu gadgetnya kan ngebayang ya, gadgetnya pasti posisinya di bawah. Jadi kita bisa atur untuk kemiringan ataupun objek manusianya ini kita bisa kontrol T. Kalau emang ngerasa segini aja cukup ya nggak apa-apa teman-teman eksekusi. Tapi di sini biar sedikit sesuai dengan sudut kemiringan HP, kita kontrol T transform, kita miringkan sesuai dengan ya mungkin dengan sudut kemiringan HP lah ya. Oke, kalau ngerasa udah pas, oke mungkin segini ya, kita enter. Di sini teman-teman ya, baru kita opacity-nya di sini kita fullin lagi. Baru di sini untuk layar orangnya, kita invisible-nya ini matanya kita disable dulu teman-teman, visibility-nya. Jadi kita balik ke background, kita seleksi dulu layar HP-nya atau layar smartphone-nya dengan poligonal. Maaf ada kereta. Seleksi dulu layar smartphone-nya dengan polygonal lasso tool ataupun dengan pen tool ya. Di sini saya menggunakan polygonal aja ya. Kita zoom di sini teman-teman. Oke, di sini kita zoom. Saya sedikit agak percepat aja. Jadi kita seleksi dulu yaitu layar smartphone-nya ya. Oke, di sini saya agak sedikit percepat. Teman-teman harus dengan pelan-pelan ya kalau yang masih belajar ya. Boleh dengan pen tool, boleh dengan polygonal lasso tool ya teman-teman ya. Senyamannya teman-teman, yang penting jangan di quick selection tool kalau emang teman-teman masih newbie atau masih belajar. Oke, di sini teman-teman untuk menggesernya bisa tekan spasi ya atau space. Oke, di sini saya percepat aja. Oke, kita seleksi dulu layar smartphone-nya ya. Jadi nanti kalau ada pegangan tangan seperti ini ya, kita seleksi jarinya ya teman-teman ya. Oke, kita seleksi. Oke, di sini saya percepat. Oke, udah 80% ya teman-teman ya. Oke, udah hampir 90%. Hampir 100%. Dan di sini ada saya tutup dengan endpoint ya. Jadi seperti ini ya. Kita udah seleksi layar smartphone-nya. Lalu setelah itu teman-teman ya, kita kontrol J, joker, kita duplikat layernya. Dan di sini saya tulisin yaitu layar HP ya, teman-teman ya di sini ya. Jadi kalau kita pengen lihat, kita bisa nonaktifkan visibility-nya di background. Nah, nanti jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita aktifkan lagi. Kita baru beralih ke layar orang seperti ini ya. Yang pertama, kita duplikat dulu layar orang dengan Ctrl J, joker. Yang di sini, jadi ada 2 ya teman-teman ya. Kita balik yaitu tahan kontrol atau bisa teman-teman di sini bisa klik orangnya yang pertama, kita bisa klik kanan, kita bisa pilih ke create clipping mesh.
di sini teman-teman ya, dan itu nanti dia akan jadinya seperti ini untuk layer orang yang pertama. Teman-teman bisa create clipping mesh, bisa juga teman-teman tahan ALT sambil muncul yaitu tanda panah ke bawah di sini ya antara orang dan layar HP. Teman-teman klik kiri pada keyboard dan dia langsung akan menjadi create clipping mesh juga, sama aja sih teman-teman ya. Oke, setelah itu kita balik ke orangnya yang kedua, yang terduplikat. Opacity-nya kita kurangin teman-teman. Di sini teman-teman bisa atur ya. Kita ingat-ingat dulu ya, ingat-ingat dulu. Jadi di sini kita harus menseleksi orangnya saja. Kita ke polygonal lasso tool ataupun ke pen tool ya. Ingat-ingat di sini kita untuk opacity-nya kita kurangin teman-teman. Jadi di sini yang teman-teman harus ingat mana titik objek atau titik foto mana yang udah terlepas dari seleksi dari layar HP ya. Jadi di sini nanti akan saya seleksi yaitu kakinya, celana yang dari ke kaki kiri atau kanan ini ya, kaki kiri dari sini sampai tangannya yaitu ke sini. Jadi nanti kita harus ingat-ingat dulu seleksi tangan sampai ke sini. Jadi kita nanti seleksinya dari sini teman-teman ya. Oke, kita aktifkan mungkin sekitar 86% ya, biar sedikit kelihatan gradasi atau terawang. Baru kita eksekusi ya. Kita zoom di sini. Kita boleh mulai dari layar sininya ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman boleh satu persatu juga boleh dihapus. Boleh main add layer mesh, boleh juga main dihapus ya teman-teman ya, terserah. Oke, di sini saya seleksi perutnya satu persatu ya. Di sini ini kan udah kelihatan ada kayak layar HP ya. Nah, seperti ini kita tekan del aja pada keyboard dan dia udah akan terseleksi ya. Kita kontrol D, baru kita layernya dari tangan yang ini teman-teman kita seleksi. Sebenarnya Photoshop itu pakai cara apapun nggak masalah. Boleh dihapus selama layer aslinya kita duplikat. Boleh juga dengan add layer mesh ya teman-teman ya. Oke, di sini seperti ini. Oke, seperti ini kita tekan del lagi dan dia udah hilang. Kita tekan Ctrl D, di select. Baru kita yang dari sininya dulu ya teman-teman ya. Oke, seperti ini kita seleksi. Baru ini intinya ya. Kita seleksi. Saya percepat biar intinya teman-teman supaya paham ya. Jadi di sini nggak usah terlalu real, yang penting tutorialnya nyampe ya. Oke, di sini kita seleksi full dari badannya ya. Ini udah nyampe ke topinya. Oke, seperti ini. Dan ini udah langkah terakhir teman-teman ya. Itulah 3D pop out ya. Jadi ibarat efek 3D yang udah keluar dari objek yang kita inginkan. Kali ini saya yaitu memakai smartphone yang dipegang oleh tangan seseorang ya. Oke, di sini kita tinggal punggungnya. Udah nyampe punggung ya. Saya seleksi percepat aja. Intinya teman-teman yang masih newbie udah paham caranya. Ini udah langkah terakhir. Oke. Saya percepat. Nah, ini udah kelihatan ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita langsung aja dihajar ya teman-teman ya. Kita kontrol plus di sini teman-teman. Dan di sini kita sikat dengan di sini tangannya aja ya teman-teman ya. Oke. Dan seperti ini baru kita bisa ditekan yaitu Ctrl J. Dan di sini kita hilangkan dan seenggaknya ini udah jadi. Tinggal sedikit aja yang sini teman-teman ya. Tinggal yang ini aja. Oke. Oke, kita hapus. Dan ini seenggaknya udah jadi teman-teman ya. Jadi yang seperti yang awal tadi ya, dari yang full background seperti ini teman-teman, full dari seperti ini, terus kita seleksi layar HP-nya atau layar smartphone-nya, baru kita seleksi atau kita buat create clipping mesh. Langkah yang selanjutnya yaitu yang kita udah duplikat gambar asli orangnya. Baru di sini kita ingat-ingat mana yang belum, mana yang udah terpisah dari layar smartphone. Baru di sini kita duplikat orangnya yang kita udah seleksi. Opacity-nya kita tinggal balikin dan selesai teman-teman ya. Ini cukup mudah sebenarnya, meskipun biar saya agak panjang ngomelnya step by stepnya teman-teman biar paham ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.